Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Jumat. Kita akan menghubungi narasumber kita di hari Jumat pagi ini, narasumber rutin kita Ustadz Abdullah Hehamahua. Sudah terhubung melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Semoga pagi ini sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kita akan menyoroti kembali beberapa hal, Bang Dullah, memberikan pencerahan kepada masyarakat dan publik mengenai fenomena-fenomena yang menjadi tanda tanya. Nah, itu istilahnya kalau di pagi hari ini. Terbaru ini kami menyoroti ini, Bang Dullah, sebenarnya. Dari mulai Bang Novel gitu ya, Bang Harun Ar-Rasyid, mantan-mantan KPK yang disingkirkan via TWK, kemarin ini memberikan komentar. Mereka ternyuh, juga mereka sedih, ironis ketika melihat KPK ini baru-baru ini rapat kerja katanya di Hotel Bintang 5 daerah Jogja. Bukan hanya rapat kerja, ada acara goes bareng, kongko-kongko, sampai nyewa komika gitu ya. Dan itu dibenarkan oleh pimpinan KPK sendiri bahwa itu salah satu agenda mereka memang yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, apakah betul seperti itu? Bagaimana Bang Dullah melihat perihal ini karena disoroti oleh masyarakat gitu? Ya, jadi ini yang saya sudah sinyalir sejak 2019 di ILC ketika Undang-Undang KPK di amandemen. Waktu itu saya selalu katakan bahwa ini bukan melemahkan tapi memang sakratul maut karena KPK, dan 2 tahun kemudian kita lihat seperti ini dengan kepemimpinan yang sekarang memang secara bertahap KPK dihancurkan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan, program-program dan perilaku untuk makin menurunkan trust kepercayaan masyarakat kepada KPK. Kalau misalnya rakyat di kota Jogja kemudian menginap di hotel Bintang 5, pertama KPK itu menggunakan asas kesederhanaan, sederhana. Dalam menggunakan anggaran pun itu juga menggunakan kaidah ad cost. Dulu waktu zaman Orde Baru, pejabat-pejabat menjalankan tugas dinas itu menggunakan sistem langsem. Sistem langsem itu artinya bahwa kasih 10 juta, pakai 5 juta, habis tidak dikembalikan. Kalau di KPK, KPK menetapkan kepada Kementerian Keuangan harus menggunakan sistem ad cost. Itu prinsipnya kesederhanaan. Artinya bahwa kalau dikasih 5 juta terus pergi ke Bandung atau kemana ke Jogja habis 3 juta, 2 juta itu harus dikembalikan. Karena ad cost, jadi berdasarkan data kwitansi dan resit dan seterusnya. Satu. Yang kedua, pada zaman KPK jilid 1 sampai jilid 3 itu ketentuan SOP di KPK itu kalau hotel untuk 5 komisioner itu bintang 4, tertinggi itu bintang 4. Kalau misalnya dari saya penasihat sampai ke bawah itu bintang 3. Kecuali misalnya saya ikut dengan pimpinan penasihat acaranya di hotel itu, maka kemudian saya bisa nginap juga di hotel bintang 4 itu karena ada pimpinan. Tapi kalau saya sendiri atau direktur atau deputi atau pegawai biasa jalan sendiri, mereka itu harus bintang 3. Nah sekarang mereka bintang 5 itu luar biasa sekali seperti itu. Jadi pemborosan seperti demikian. Nah kemudian waktu saya sampai jilid 3 itu sudah ditetapkan anggaran dengan prinsip sederhana itu. Misalnya kalau dari bandara ke kantor itu 150.000 kos anggarannya untuk taksi. Kemudian 1 hari itu biaya makan 1 hari dari pagi 1 hari 3 kali makan itu 100.000. Sehingga dengan begitu maka pengalaman saya dengan teman-teman itu membuktikan bahwa kalau bukan karena pengabdian maka orang KPK, pejabat KPK itu tidak mau ke daerah karena bisa saja itu nombok. Saya pernah sekali waktu saya karena sudah pulang malam, jadi dari bandara langsung ke Depok naik taksi. Maka
harga taksinya itu hampir 200.000 kalau tidak salah itu. Jadi setelah saya laporkan laporan pertanggungjawab keuangan kepada bendahara, maka kemudian besoknya saya ditelepon, Pak Abdullah menggunakan biaya taksi ini melebihi kota yang harus Pak Abdullah. Jadi Pak Abdullah harus nombok. Jadi harus saya nombok, kembalikan seperti itu. Karena jatahnya itu 150.000 dari bandara ke kantor. Nah saya itu karena sudah malam saya pulang langsung ke rumah, tidak ke kantor, sehingga itu harus mengembalikan uang kantor. Jadi prinsip kesederhanaan itu sehingga kemudian orang KPK itu tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan keuangan negara. Misalnya saya sering katakan bahwa kalau yang faksi saya di KPK itu pergi kemana saja di ransanya itu mesti ada air mineral. Jadi mereka bawa air mineral, minum sendiri, mereka tidak makan di tempat acara itu, mereka makan sendiri dan seterusnya. Nah, jadi sekarang ini apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan pejabat KPK itu menunjukkan tentang bagaimana pemborosan, kemudian merusak citra KPK, dan kemudian kepercayaan KPK dan masyarakat itu menurun sekali, dan itu juga dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi KPK pada kepemimpinan periode sekarang itu dari 4,1 dari 41 itu menurun menjadi 39. Padahal mulai dari edisi pertama itu kita waktu itu 1,9, kemudian naik sampai terakhir periode yang kemarin itu 4,1, 41 atau bisa juga disebut 4,1. Kalau dari 1 sampai 100 berarti 41. Nah sekarang ini turun menjadi 39. Nah ini yang sangat menyedihkan, sehingga demikian maka anggaran yang besar yang diberikan oleh negara kepada KPK itu ternyata kemudian hasilnya itu tidak sebanding. Contoh misalnya dulu Nazarudin bendaharanya Partai Demokrat itu saya ingat cuma 4 bulan. Kami kejar sampai ke Kolombia, ditangkap seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu SBY mendukung KPK. Hari ini Harun Masiku sudah hampir 2 tahun. Itu tidak tahu di mana rimbanya, dan kemudian ketika saudara Ras yang pakar OTT itu sudah mengetahui dia ada di Jakarta mau diproses, kemudian mereka diberhentikan. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK bertentangan 360 derajat dengan apa yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Jadi kalau mereka melakukan tes wawasan kebangsaan sehingga kemudian 75 orang itu kemudian tidak lulus, justru pimpinan KPK sekarang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan itu kan harus menggunakan dana itu efisien, efektif, berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel. Jadi besarannya efisien, kemudian efektif itu hasilnya, dan akuntabel bisa dilacak atau diperiksa atau dikontrol oleh masyarakat. Itu Mas Angga. Beberapa catatan saya tentang dari rapat kerja yang kemarin disoroti itu kan dilihat ya memang mewah gitu ya. Akhirnya dilihat penyerapan dana sendiri KPK itu kan sangat kecil gitu ya. Jadi orang melihat penyerapan dana kecil tapi aktivitasnya mewah sekali. Oh, dananya dari mana nih? Dikhawatirkan gitu ya, ada unsur-unsur lain kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya secara objektif bahwa kalau soal pengembalian keuangan negara melalui korupsi dan seterusnya itu memang relatif, artinya bahwa waktu pengalaman saya masih di sana, teman-teman penyidik dan penuntut itu mengajukan tentang kerugian perekonomian negara, misalnya ada banjir. Nah, maka banjir itu tidak hanya kerugian keuangan negara tapi perekonomian negara, karena ada rumah yang hancur, ada gunung yang hancur, ada orang yang meninggal. Tapi itu tidak diterima oleh hakim. Nah, hakim hanya melihat dari APBN yang tertulis, itu yang kemudian kerugian negara. Tapi dalam konteks sekarang pimpinan KPK itu bukan hanya soal bagaimana pemulangan uang negara itu signifikan, tapi yang prinsip buat saya itu adalah tentang kesederhanaan. Teladan. Contoh karena visi KPK itu adalah menjadi teladan. Jadi dalam pemberantasan korupsi, sehingga kemudian misalnya di KPK itu tidak ada mobil dinas, tidak ada rumah dinas, tidak ada yang dinas seperti itu. Semua adalah mobil operasional bukan dinas untuk penyederhanaan. Jadi saya bisa beli mobil apa saja, gaji relatif besar, tapi bensin tanggung sendiri,
mobil rusak, servis bayar sendiri, sopir tanggung sendiri. Itu prinsip kesederhanaan di KPK. Tapi apa yang dilakukan oleh KPK sekarang itu luar biasa, sangat memalukan dan menghilangkan trust kepercayaan masyarakat. Itu Mas Angga. Baik. Nah, terima kasih sorotannya ini Bang Dullah ya. Kita ke perihal lain Bang Dullah. Kami mengutip satu berita gitu ya dari Indian Times dilaporkan dari Jakarta selama periode Januari sampai Agustus. Ini BPS ini mencatat impor mengenai instrumen tes PCR. Kita sekarang singgung mengenai PCR ini Bang Dullah. Ketika ada data yang menunjukkan bahwa dari periode Januari Agustus 2021 itu ternyata Indonesia itu sudah mengimpor 203 ton alat tes PCR, dan di catatan ini 88% dilakukan oleh swasta. Dan sekarang kita melihat kebijakan pemerintah yang berencana untuk alat PCR ini, hasil tes PCR ini menjadi syarat untuk moda transportasi bagi masyarakat di era PPKM. Bang Dullah melihat seluruh jaringan dan juga keterkaitannya antara kebijakan impor dan juga penggunaan alat PCR di era pandemi ini, bagaimana Bang Dullah melihat ini untuk masyarakat? Jadi ini berangkat dari hasil survei KPK 2019. Hasil survei KPK 2019 itu sering saya kemukakan bahwa 255 anggota DPR pusat itu ada pebisnis. Karena itu maka wajar kalau orientasi mereka orientasi pebisnis. Kemudian sisanya itu 90% itu mereka itu adalah mereka yang dibiayai oleh konglomerat, sehingga apa dealnya, kickbacknya, dan prestasinya adalah pertama proyek, kedua undang-undang. Nah jadi karena proyek maka ini bisnis ya, PCR atau vaksin atau antigen, ini proyek, sehingga dengan begitu maka dikasih kepada para pebisnis yang mempunyai hubungan dengan pemerintah, punya hubungan dengan DPR dan seterusnya. Wajar saja kalau misalnya 80% dari importir itu adalah swasta, atau swasta itu otomatis mereka seperti itu. Itu tidak terlepas daripada deal 2019 seperti itu. Begitu juga dengan undang-undang. Nah, undang-undang jadi apakah Minerba, apakah COVID-19, apakah undang-undang KPK, apakah Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja, itu tidak terlepas dari seperti itu. Nah, itu yang pertama ingin saya garis bawahi. Yang kedua, ini kan menunjukkan tentang tidak kompetennya pemerintah. Pemerintah kalau kompeten itu selalunya membuat sesuatu itu dengan apa yang disebut dengan mini proposal. Mini proposal itu harus dimulai dengan perencanaan. Untuk melakukan perencanaan baik harus melakukan semacam penelitian itu sehingga kemudian melahirkan satu perencanaan dan seterusnya. Nah, COVID-19 ini kan sebenarnya 2019, November 2019 itu sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Pejabat-pejabat Indonesia mengatakan virus COVID-19 tidak akan masuk Indonesia. Kebal Wakil Presiden, Menko Polhukam dan seterusnya. Nah, akhirnya tiba-tiba kemudian Januari masih ngomong begitu, Februari, Maret kena seperti itu. Andai kata pemerintah ini serius, maka sejak Desember 2019 itu sudah diantisipasi, maka tidak akan terjadi seperti sekarang. Yang kemudian setelah terjadi, maka kemudian seharusnya kalau dalam sudah punya perencanaan, maka itu ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang kebencanaan alam, undang-undang kedaruratan seperti itu dipergunakan untuk menangani satu musibah seperti pandemi ini. Saya ingat waktu itu Gubernur DKI itu mengajukan surat ke pemerintah pusat agar supaya lakukan lockdown. Andai kata konsep Gubernur DKI dilaksanakan, ini sudah selesai. Katakanlah, kalau berdasarkan undang-undang kesehatan dan undang-undang dalam musibah seperti itu, maka kemudian Jabodetabek, jadi Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, itu tidak boleh masuk Jakarta. Tidak boleh masuk Jakarta. Sehingga dengan begitu maka dibendung.
Jadi orang dari luar Jakarta otomatis tidak boleh masuk, sementara orang Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor itu tidak boleh ke Jakarta. Resikonya apa? Kemudian pemerintah harus menanggung biaya kehidupan sehari-hari. Itu menurut undang-undang. Waktu itu anggaran untuk COVID-19 600 lebih triliun. Kemudian sekarang sudah naik menjadi 700 lebih. Jadi saya berpikir waktu itu kalau 3 bulan atau katakanlah paling lambat 6 bulan. 6 bulan itu pakai 500 triliun untuk mensubsidi bahan pokok beras, kemudian ikan atau telur atau minyak goreng selama 6 bulan. 500 triliun sudah selesai. Sudah selesai. Tidak. Tapi karena pemerintah sudah terjebak dengan proses bisnis yang tadi saya katakan bisnis, maka kemudian dilakukan dengan tahap-tahap macam-macam seperti itu, sehingga kemudian maka terjadilah apa yang disebut dengan harus PCR. Saya ingat betul mulai dengan rapid test. Rapid test itu ambil darah saja kemudian tes. Nah, rapid test itu kan aneh bin ajaib. Para dokter profesor tahu rapid test itu bukan untuk menentukan ada penyakit, ada wabah atau tidak, tapi untuk menentukan imunitas seseorang. Jadi kalau rapid test itu orang sakit apapun, apakah flu atau apa sakit apa itu, kalau dites darahnya mesti merah. Karena itu bukan menunjukkan tentang penyakit tapi tentang imunitas. Nah, lantas kemudian setelah rapid test kemudian antigen. Antigen mulai dari 200, 300 sampai turun seperti itu. Nah, baru kemudian datang ke PCR. Nah, PCR itu mulai 2 juta lebih. 2 juta kemudian 2 juta kemudian 1 juta. Artinya bahwa yang saya katakan, kalau pemerintah mulai dengan perencanaan, nah kenapa dari 2 juta kemudian turun setelah orang protes dan seterusnya. Aneh bin ajaib, para pejabat mengatakan bahwa PCR Indonesia itu murah dibandingkan dengan Malaysia, Singapura. Ini selalu diberikan contoh yang tidak apple to apple. Kalau misalnya sebutkan Singapura lebih mahal, Malaysia lebih mahal, gaji orang Singapura, gaji orang Malaysia berapa dibanding dengan gaji orang Indonesia? Jadi tidak apple to apple. Atau GNP Singapura, GNP Malaysia dengan GNP Indonesia berapa? Jadi kalau misalnya Singapura itu mahal karena penghasilannya tinggi, gajinya tinggi, GNP-nya tinggi, begitu Malaysia. Tidak bisa disamakan Indonesia. Nah, sekarang kalau India, aneh betul aja itu pemerintah. India itu kenapa murah? Kata pemerintah, India murah karena mereka bisa produk sendiri PCR-nya, bahan baku juga. Nah, kenapa Indonesia tidak buat sendiri? Kalau memang seperti itu, dan impor. Sementara misalnya seperti vaksin, ada vaksin Nusantara, produk anak negeri sendiri, itu tidak diprioritaskan, tidak dihadirikan. Kenapa? Karena sudah pro bisnis dengan Cina, dengan para pebisnis, oligarki ini. Sehingga kalau dihentikan itu impor, maka kemudian mereka kehilangan sumber rezeki, mereka kehilangan keuntungan seperti itu, karena betul-betul ini proyek bisnis seperti itu. Nah, inilah yang seharusnya ditangani oleh pemerintah atau disoroti oleh DPR. Tapi karena DPR yang saya sudah katakan tadi, mereka dipilih karena dibiayai oleh oligarki, kemudian 250-an orang itu berbisnis, maka mereka akan diam saja. Coba bayangkan, APBN itu kan kewenangan DPR dengan pemerintah. Jadi kemudian mengajukan APBN, kalau ada perubahan APBN itu harus oleh DPR yang disebut dengan APBNP perubahan. Dari 600 sekian triliun pada waktu 2020 itu sekarang menjadi 700 lebih triliun. Itu tidak melalui APBNP, tidak dibahas DPR. Padahal itu kewenangan DPR, tapi dibuat hanya dengan Kepres. Kenapa? Karena DPR sudah tergadai dengan deal-deal dari para pebisnis seperti itu. Nah, ini yang menyedihkan sekali. Terakhir, ini kan kewajiban pemerintah dalam Undang-Undang 45 soal kesehatan, soal pendidikan, dan bagi rakyat yang miskin, terlantar itu menjadi tanggungan negara. Sehingga demikian, karena ini menyangkut kesehatan, maka itu tanggungan negara.
tidak boleh dibayar oleh masyarakat seperti itu. Ini betul-betul tidak logis. Dari Bogor ke Jakarta naik kereta api 20.000. Iya. Nah, 20.000 PCR katakan sekarang diturunkan 275.000. Iya. Nah, 20.000 tiket tapi PCR 275.000. Itu logika mana seperti itu? Atau misalnya dari Jakarta ke Bandung itu berapa 75.000 kalau nggak salah. Nah, yang itu 100.000, tapi PCR 275.000. Itu kan aneh betul seperti cara berpikir. Nah, oleh karena itu maka kembali kepada apa disebut para pengamat bahwa karena Undang-Undang 44 menetapkan tanggung jawab negara, maka baik PCR ataupun antigen ataupun termasuk vaksin itu harus jadi tanggungan negara. Yang itulah yang ada di dalam 600 triliun atau 700 triliun itu yang harus digunakan untuk kepentingan itu, bukan untuk bisnis seperti itu. Begitu Mas Angga catatan saya tentang PCR. Iya, hilangnya kebijakan altruisme ya, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di era pandemi ini memang membuat tragis gitu ya. Salah satu faktornya tadi memang banyaknya sponsor-sponsor pengusaha yang bergerak di sektor kebijakan publik. Nah ini Bang Dullah ya, terakhir Bang Dullah sebagai penutup, ini saya kaitkan dengan 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, kita memperingatinya. Bagaimana menurut Bang Dullah ini tantangan pemuda di negeri ini dalam menghadapi korupsi di berbagai sektor, termasuk politik dan kesehatan? Iya, jadi saya biasa kalau bicara itu agak terharu begitu. Karena apa? Pada zaman proses kemerdekaan itu, rumah-rumah di Menteng itu nggak rumah-rumah besar, punya pejabat-pejabat Belanda. Dan waktu itu orang bisa masuk aja, ambil saja seperti begitu. Tapi ternyata para pejuang-pejuang waktu itu, baik yang orang tua, baik yang tokoh maupun pemuda, tidak ada. Karena mereka merasa itu bukan hak mereka, itu hak pemerintah, artinya pemerintah Indonesia diambil dari Belanda dan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu sedih sekali. Organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi-organisasi pelajar, organisasi-organisasi pemuda, itu hari ini pimpinan-pimpinan tingkat pusatnya itu sudah digaji, artinya dikirim transfer dana dari mana, sehingga saya ingat dulu waktu Lukman Hakim jadi ketua Dewan Mahasiswa UI, itu kenaikan bensin saja cuma berapa ratus rupiah. Itu demonstrasi luar biasa sampai mereka ditangkap, dipenjarakan, ditahan dan seterusnya. Itu hanya kenaikan harga tiket bis saja waktu itu. Tapi hari ini ya Allah, segala masalah. Tapi pemuda dan seterusnya. Sehingga kalau tuh ada Hari Sumpah Pemuda dilakukan oleh organisasi pemuda, itu hanya seremonial, bahkan kemudian seremonial itu karena ada kesempatan, ada biaya, ada apa dan itu kemudian digunakan lagi sebagai proyek bisnis karena ada proposalnya, ada anggarannya. Zaman dulu waktu saya masih mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan begitu, kita naik beca sendiri, naik trek sendiri, naik bis sendiri, tidak mengharapkan apa-apa karena semangat patriotisme dan seperti itu. Saya ingat waktu mau menurunkan Soekarno tahun 67, itu kami naik kapal laut 3 hari dari Makassar ke Jakarta, kemudian demonstrasi di Senayan sampai kemudian berapa hari, 3 hari kalau tidak salah itu, sampai menurunkan Soekarno dari presiden. Artinya bahwa patriotisme terhadap apa yang dilakukan oleh para pemuda pada tahun 28 itu yang mendorong agar supaya tidak mau dijajah oleh penjajah dalam bentuk apapun. Hari ini kita sudah usia 76 tahun, tapi masih terjajah oleh bangsa sendiri, yang bangsa sendiri itu pemerintahnya dikuasai oleh oligarki karena korupsi dan seterusnya seperti itu. Dan para koruptor yang ditangkap sekarang itu, baik yang di istana maupun itu, katakanlah seperti periode yang lalu Menteri Pemuda Olahraga masih muda sekali, atau misalnya ketua partai Nasdem, ketua partai Demokrat yang ditangkap KPK muda sekali, saudara Anas itu muda sekali, 30-an 40 tahun seperti itu. Nah, sehingga begitu karena pola
metode pengembangan pemuda pelajar mahasiswa tidak lagi pada bagaimana ruh perjuangan kemerdekaan itu dilalui dengan semangat patriotisme, tapi lebih pada untuk mengejar status, mengejar jabatan, mengejar kekayaan dan seterusnya, sehingga orientasinya ada orientasi materialistik seperti itu. Nah, ini yang menjadikan sehingga peringatan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda itu hanya merupakan rutinitas, sama dengan peringatan 17 Agustus juga tidak merubah perilaku pejabat dan seterusnya. Kita lihat lagi nanti 10 November apakah Hari Kepahlawanan itu bisa kemudian dinikmati dan dihayati sehingga mempengaruhi masyarakat untuk mengubah pola laku dengan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan pada 76 tahun yang lalu, seperti itu, Mas Angga. Baik, Bang Dullah, terima kasih ini obrolannya di pagi hari ini ya, memberikan informasi yang berharga untuk pendengar. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan, Bang Dullah. Semoga selalu sehat, Bang Dullah ya. Baik, amin. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.